Teman-teman, komandan, gue percaya kita hidup di dunia ini pasti ada maksudnya. Ada sesuatu yang ditugaskan oleh Dia yang menciptakan kita untuk kita bisa ada di sini. So, coba pikirin, tugasnya apa? Bisa apapun itu, gunakan untuk membantu orang banyak, untuk membuat perubahan di dunia ini agar bisa lebih baik gitu. Jadi hidup kita dilahirkan jadi jauh lebih bermakna dan memang berarti. Jangan sia-siakan setiap hidup kita, jangan sia-siakan hari-hari kita. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk bisa lebih berarti buat orang banyak. Siap kumen-kumenku, hari ini saya bertemu seorang pemain bola. Salah. Namanya Syier, ternyata itu nama samaran tuh Bang. Ini orang masih muda tapi udah ketemu bintang dunia Pharrell William. Silakan. Nah, ini dia nih, masih muda loh. Kelihatannya wajahnya 20-an, ternyata nggak beda jauh sama gue ya. Owner dealnya 20-an. 20-an ya. Oke, terima kasih. Koko Peter ya. Hai. Waduh, hai, ini Kobas. Saya suatu kebanggaan Koko Peter bisa datang ke podcast saya. Saya ingin Koko Peter tuh menginspirasi kumen-kumenin supaya bahwa ceritanya jangan yang suksesnya, tapi gagalnya juga boleh kan. Tadi ngomong katanya saya juga pernah gagal juga kan. Banyak. Coba boleh nggak di profil dulu nih, profil kan umurnya berapa, terus anaknya berapa, terus usaha pertamanya apa, terus kenapa kok bisa bisnis ke inspirasi dari logo Wahyu itu apa? Wah, banyak banget ya. Terus banyak banget itu. Terus bisa ketemu Pharrell itu gimana ya kan? Itu ketemunya di mana? Di Indonesia atau di Amerika tuh? Terus apa namanya lagi? Kira-kira kok bisa sih serang jadi ngurusin warteg gitu loh? Coba boleh nggak? Boleh banget. Tapi dengar-dengar kuliahnya sekolahnya di Ketapang juga. Sekolah Ketapang seberang. Iya. Halo teman-teman sekolah Ketapang, Kristen Ketapang. Iya, pasti yang nonton suruh like ya. Ya. Nah, gimana ceritanya, Ku? Kalau misalnya disuruh cerita dari awal sampai akhir itu singkat kayaknya aja banyakan 1 jam nggak cukup. Iya. Ini cuma 30 menit. 40 menit. Oh, 40 menit. Oke. Jadi singkat cerita adalah Peter Shearer kecil ini yang dulu namanya Peter Setiawan. Oh, Setiawan. Makanya terinspirasi dengan Newcastle. Karena suka sama yang namanya Alan Shearer dari SMA, pas masih di sekolah Ketapang, ganti nama di Facebook itu Peter Shearer. Dan ternyata orang invite dan akhirnya keterusan orang pikir namanya Peter Shearer. Ya masa kaget ini takutnya Indo, ternyata Cina banget bos. Gue kira ini ada turunan Inggris ya, ternyata wajahnya Cina banget ya. Sipit gitu ya kan. Ya, nah, gimana itu gue? Balik lagi ke Cina ya kan. Peter Setiawan kecil ini punya cita-cita seperti tampil di majalah yang keren kayak Forbes, Fortune. Itu dari SMA udah kepikiran dari gitu? SMA udah kepikiran pengen jadi pengusaha keren. Kenapa? Karena ya Cina itu sekeliling gua itu banyak mereka jadi memang pengusaha. Kalau kerja sama orang tuh kesannya nggak keren, nggak punya free time. Dari SMA bos, udah mau jadi di majalah. Gue nggak kepikir SMA gue masih main kelereng, masih ngumpulin kartu basket. Lu udah mikirin masuk majalah? Gue udah mikirin gimana pokoknya gue harus keren jadi pengusaha yang sukses gitu. Karena di antara keluarga gue belum ada pengusaha yang tampil di media majalah gitu. Jadi pengen, wah ini dari keluarga my parents nih ada anak yang bisa sukses gitu. Nah gara-gara itu di saat orang lain pada ngisi formulir kuliah kampus ya Untar lah ya, Trisakti di daerah sini ya, Ukrida daerah sini, Binus kan, gue malah ngisi formulir visa bos. Visa kemana itu? Ke Afrika atau ke mana? Visa Australia. Nah karena memang ada keluarga yang kerja di situ juga. Gue pikir ya daripada gue di luar negeri, daripada gue 4 tahun kuliah, lulus kuliah mungkin juga gajinya cuma 1 juta gitu ya. Udahlah gue mendingan cari dolar aja gitu kan. Dolar Australia.
Dolar Australia. Jadi waktu itu pikirannya 4 tahun pengen kerja di Australia. Singkat cerita terbanglah ke Australia gitu kan, meninggal. Negara bagian mana? Sydney waktu itu. Opera House ya. Norak deh waktu itu deh. Pasti datang foto-foto pasti tuh. Aduh langsung. Maklum nggak pernah ke luar negeri kan. Nah, naik pesawat atau naik kapal itu? Enggak, terbang. terbang. Kira naik kapal ya. Biasanya takutnya kayak orang Vietnam kan. Vietnam. Ya, kan enggak sedramatis itu. Nah, akhirnya di sana karena waktu itu kebetulan di angkatan gua itu gua paling kecil. Jadi waktu itu umur 16 tahun. 16 tahun itu udah nyampe ke Australia. Sendirian? Waktu itu ada keluarga kan di sana. Oh enggak, maksudnya berangkatnya sendiri? Iya, sendiri. Waktu 16 tahun gua masih apa gue bang SMA tuh ngumpulin kartu basket. Jadi Stackhouse. Michael Jordan. Enggak, jadi gitu. Stackhouse sama Penny Hardaway gue. Oh, Penny Hardaway. Nice. Terus silakan lanjut. Nah, terus kemudian dari sana di sana ya udah deh pikir siapa yang mau terima anak 16 tahun, ternyata lumayan banyak. Dan paling gampang itu kerja di fast food restoran. Yang huruf M itulah gitu. Boleh sebut brand nggak sih sini? Boleh. Boleh ya, siapa tahu jadi kan sponsor itu kan, ya. Itu kan brand terkenal, boleh. Oh, boleh ya. McDonald, kerja di McDonald. Dan McDonald-nya itu, jadi kalau McDonald itu ternyata kalau di sana itu kerja dibayar sesuai dengan umur. Jadi kalau misalnya umur 16 dia mungkin per jamnya $8. Kalau umur 17 mungkin per jamnya $9 dan seterusnya. Jadi tentu dia mengutamakan yang umurnya masih muda supaya bayarannya nggak terlalu mahal, murah. Nah, tapi ya gue pikir gimana caranya supaya gue dapat pemasukan lebih banyak. Nah, akhirnya gue kerja di overtime, kerja di midnight, lembur kayak satpam lah. Mulai kerjanya itu jam 10:30 malam, baru selesai jam 6 pagi, jam 7 pagi gitu. Karena kerjanya memang di daerah, kalau di sini Mangga Besar gitu ya, Red District lah gitu ya, Kings Cross kalau di sana gitu. Nah, singkat cerita seneng banget. Kenapa? Karena merasa masih muda, kuat, ya udah deh, sikat kerja, hajar terus kerja yang midnight nggak apa-apa. Nah, kemudian nyampe rumah kan biasa jam 8 gitu ya, jam 7 pagi ya. Nah, gua nyampe rumah, yang lain pada pergi kerja. Lu tidur? Gua lagi, ya karena belum biasa, jadi waktu itu kok mau tidur juga susah kan, tidur jam 8 pagi tuh aneh gitu. Pikir, aduh ini masih seger banget ya. Ya udah apply kerjaan lagi, Bos. Kerja lagi, akhirnya kerja jam 9 sampai jam 3 gitu. Kerja waktu itu di restoran. Mall, di shopping mall. Di shopping mall itu ada cafe. Dan kalau mall di Australia itu di Sydney itu buka jam 10 ya kalau nggak salah, lupa. Jadi jam 9 udah di sana. Tutupnya juga cepet deh, jam 5 gitu sore kan? Sore gitu. Itu jadi, mata gini mata tuh? Nggak juga, karena waktu itu kayak masih muda ya? Masih muda kayak burung keluar dari sangkar waktu itu. Jadi kayak wah semangat. Nah, kerjanya waktu itu jadi DJ, Bos, di situ. DJ-nya maksudnya cuci piring. Cicit gitu. Bukan DJ malam, Bos. Makanya gue baru inget DJ pagi, Bos. Iya, DJ pagi cuci piring. Di restoran juga? Di restoran, di cafe. Dan buat gue seneng banget. Kenapa? Karena buat gue, wah ya udah deh, gue belajar banyak. Dan akhirnya itu kejadian terus sampai akhirnya kedengeran sama orang tua. Wah ini nggak bener nih anak gue kerja, boleh kerja tapi kok kerjanya kayak gini gitu. Walaupun gue merasa ya gue mumpung masih muda, di Jakarta dulu juga suka begadang bola, nonton sampai malam juga kan gitu. Dan akhirnya ya udah karena nurut sama orang tua, ya udah pindah kerja. Pindah kerja akhirnya jadi buruh pabrik, Bos. Buruh pabrik distribusi baju. Jadi akhirnya buruh pabrik di sana jam 7 udah mulai, jadi berangkat jam 6. Oh, jadi pindah lagi pagi. Kerja pagi. Tapi lumayan kerjanya 10 jam dari jam 7 pagi sampai sore gitu ya. Jadi dan kerjanya waktu itu ya satu pabrik besar, cuma gua doang, Bos, di gudangnya. Karena memang pengiritan juga kali gitu ya. Murah lagi nih orang dari Indonesia, kan? Murah banget gajinya nih ya. Iya. Dan kerjanya tapi memang simple, cuma lihat restoran toko A dia pesan baju B, pesan baju C gitu. Jadi tinggal ngambil terus packing dan sebagainya. So itu kejadian beberapa tahun. Intinya di Australia itu gua habisin berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun enak juga sih gitu ya.
yang lain pada bisa happy di Australia karena di sana banyak mahasiswa Indonesia bos, mahasiswa Indonesia yang punya mobil keren lah, yang punya pasti kalau Indonesia di sana mah mobilnya sport. Iya, kalau gua naik kereta, naik bus gitu kan, pikir ini enak juga ya, gitu. Sampai akhirnya ada titik di mana yang kayak, aduh kangen juga ya sama bakmi Bangka gitu ya, kangen juga sama pempes, soto Betawi gitu ya. Kebetulan orang tua juga bilang, Pit, di Indo kita baru bikin usaha konveksi, balik deh bantuin gitu. Akhirnya udah 1,5 tahun di sana, balik usaha konveksi. Usaha konveksi juga nggak gampang, karena kalau misalnya 1,5 tahun waktu itu baru umur 19 tahun, 18-19 tahun. Konveksi, ya tahu sendiri, ibu-ibu, mas-mas yang umurnya 2 kali lipat gitu. Nah, sedangkan ini Sinyo 18 tahun, 19 tahun berusaha untuk ngurusin mereka gitu. Akhirnya nggak nyambung banget. Nah, akhirnya ya di situ belajar gimana caranya walaupun masih muda tapi mengatur orang yang lebih tua gitu. Dan akhirnya waktu itu sempet, aduh ini gimana ya, siapa yang bisa ajarin ya, siapa yang bisa jadi mentor. Nah, zaman itu masih suka yang namanya numpang ke Gramedia belajar baca buku bos. Iya gitu. kan gratis tuh. Gratis. Cari yang nggak ada plastiknya. Yang nggak ada plastiknya. Iya, kok tahu banget sih. Gue sama berarti. Gue biasa lihat cari yang kalau gitu gue pura-pura, Mas ini nggak ada yang plastiknya, bukain dong Mas. Iya. Ketahuan deh. Karena gue suka baca buku gue. Gara-gara kita berdua mungkin sekarang diplastikin semua ya. Nah jadi dulu, aduh, kayak otak gue nggak nyampe nih buat, nggak punya kemampuan manajemen, nggak punya kemampuan finansial, nggak punya kemampuan apapun itu ya buat running sebuah perusahaan gitu. Anggapnya seorang lulusan SMA buat harus ngatur perusahaan gitu. Jadi akhirnya otodidak sendiri. Software akuntansi lah dan sebagainya itu benar-benar ikutin textbook, nggak ada yang ngajarin gitu ya. Zaman dulu gue juga belajar Windows juga belajarnya dari buku. Iya makanya dari buku dan nggak ngerti ini maksudnya tulisannya apa. Dan akhirnya merasa aduh mentok banget nih, mentok banget asli gitu kan. Dan kebetulan waktu itu usaha konveksi juga lagi nggak bagus. Kita kan waktu itu supply-nya ke factory outlet di Bandung. Dan banyak pembayaran 2 bulan, 3 bulan dan cash flow jadi nggak bagus. Dan satu sisi juga otak kayak kosong gitu ya. Akhirnya minta izin, boleh nggak saya nggak lanjutin konveksinya, saya mau sekolah lagi buat diisi otaknya karena otak butuh makan juga gitu. Dan akhirnya sekolah yang namanya Imago. Imago itu sekolah advertising karena memang suka hal-hal kreatif karena gue merasa gue orang yang kreatif nih. Dan gak suka waktu kelihatan itu. Sih wajahnya kreatif juga sih. Kere tapi aktif gitu. Ini kayak pelawak juga nih. Ngalah-ngalahin si Komeng. Oke, terus nah, akhirnya sekolah, yaudah akhirnya di sekolah itulah belajar bagaimana presentasi, bikin proposal dan di depan audiens harus seperti apa. Branding, marketing, advertising. Berapa lama tuh sekolah itu? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah di sana ketemulah kebetulan yang ngajarin itu praktisi-praktisi, bukan dosen, tapi praktisi yang memang kerja. Yes, langsung. Oh kalau di lapangan tuh kayak gini gitu. Nah, lebih enak itu. Nah akhirnya sekolah 1,5 tahun, lulus lumayan oke kali hasilnya. Jadi karena suka. Ya. Jadi sekolah pun rekomendasi ke advertising agency. Ini ada lulusan bagus nih gitu. Rekomendasi full tanpa embel-embel. Bagus. Udah sikat langsung. Nah akhirnya udah diterima di advertising agency dan waktu itu ya namanya waktu umur segitu ada pacar gitu. Ada pacar. Babe, aku dapet kerjaan nih, tapi gaji cuma 1,8 juta. Serius? Waktu itu 1,8 juta. Menurut kamu gimana ya? Oh udah nggak apa-apa, aku tetap support kamu. Gitu. Akhirnya 1,8 juta. Kesana pakai sedan dong. Kayak berat di ongkos ya kan. Nah akhirnya gaji 1,8 juta, pikir ya udahlah buat belajar ya kan. Udah belajar dibayar lagi kan. Nah akhirnya Senin sampai Kamis suka makannya di warteg bos, ya kan. Senin sampai Kamis hemat ya kan. Kalau nggak Jumat Sabtu Minggu nggak bisa weekendan sama pacar. Ya jadi kayak gini tuh makan warteg. Nah pertama kali kenalan itu di situ tuh warteg.
gitu. Sama warteg. Waktu itu sebelumnya nggak pernah makan di warteg. Itu gitu. karena memang penghematan tuh ya. Karena penghematan demi kekasih tercinta waktu itu. Tapi waktu itu tahu nggak warteg itu singkatannya apa? Warung Tegal. Tapi sebelumnya tahu nggak? Tahu. Tahu. Cuma memang tahu kalau misalnya kondisi di sana tuh cukup bikin orang mempertanyakan ini cara masaknya gimana, makanannya dari mana. Nah itu tapi ya karena cinta waktu itu ya udahlah makan ya gitu kan. Yang penting irit. Nah. Terus kemudian dari sana 3 bulan bos, 3 bulan dipanggil sama bosnya, Pit ke kantor gue yuk di atas gitu. Wah pikir nih dari 1,8 juta, misalnya 5 juta, mau promosi berapa? Nih? 3 juta aja udah senang bos waktu itu. 3 juta. Akhirnya duduk berdua nih kayak gini, gitu kan? Duduk berdua kayak gini, Pit. Saya mau kasih tahu kamu, kita mau terima kasih atas usaha kamu selama ini. Pikir udah, wah seneng banget nih. Tapi kapal kita kelebihan orang. Waduh, lemes sudah itu ya. Terus kenapa gitu ya? Dan kita supaya kapal kita bisa tetap jalan sampai ke tujuan, kita harus kurangin orang. Lemes itu dah. Dari seneng mau naik gaji ternyata. Iya. Nah jadi yang dari sini betul, terus tiba-tiba langsung. Nah. Kayak gini nih bos, cuma yang gue lakukan cuma diam, gue tahan gigi, gue mau nangis, gue mau nangis. Kenapa? Dia ngomong, gue nggak gitu kedengeran, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kenapa? Karena di dalam otak gue tuh flashback orang tua gue kasih gue pergi ke Australia. Udah gitu di sana abis duit banyak, terus kemudian juga flashback lagi bagaimana dia orang tua gue sekolahin gue di sekolah Imago yang mahal banget. 1 tahun di sana sampai kayak 4 tahun kuliah di sini lah gitu. Terus kemudian udah gitu harus mobil sedan juga pinjem orang tua. Jadi kayak semua beban orang tua ada di otak gua. Dan yang terjadi ternyata gue dipecat. So that's my lowest moment gitu. Jadi kalau ingin tanya lowest moment gak usah tanya, udah dijelasin ya. Udah dijelasin. Dan akhirnya keluar dari ruangan itu, gue langsung telepon orang tua. Karena menurut gue mereka itu perlu tahu, ya kan? Gue telepon, Pak mah nanti malam mau ketemu, ya jangan kemana-mana, takutnya mereka pergi. Karena gue nggak tahan mau cerita. Akhirnya sampai rumah, lihat mereka ada di ruang keluarga, Pak mah ke atas yuk, ke kamar. Ya udah ke kamar, gue kunci kamar. Di kamar gue lihat muka orang tua gue nggak tahan, ya kan? Gue langsung peluk guling di ranjang. Sambil kasih tahu, Pak Ahmad, sorry ya, gue dipecat gitu, nangis gitu kan. Tahu gak reaksi orang tua gue? Mereka malah ketawa. Kenapa? Pit, aduh, lu mah bener-bener pikir ada apa dari tadi sore. Kaget. Jangan narkoba lagi. Kirain lu nikah hamilin anak orang. Jadi kirain hamilin anak orang bos. Jadi biasa gitu sih, orang biasa gitu. Tapi untung aja gue nggak pernah. Tapi kalau yang Koko satu lagi tuh pernah, datanya sering ini. Siapa itu? Ada Koko Christopher. Koko Christopher ya, jangan nakal ya. Nakal kan. Gitu. Nah jadi akhirnya kaget dia. Kaget tapi senang, lega. Kira ngapain lu? Tadinya udah berpikir, aduh lu Pit, lu dari telepon kita udah berpikir bahwa papa mama udah harus mikir restoran mana, berapa banyak undangan, ya kan budget kawinan berapa, cek tabungan berapa, cukup apa enggak. Jadi ya akhirnya gitu. Dan reaksi mereka buat gue lega bos. Gue pikir mereka bakal marah, kecewa gitu ya. Dan akhirnya malam itu juga gue buka laptop, gue bikin perusahaan sendiri. Jadi mulai saat itu momen trigger. Apa nama perusahaannya waktu itu? Waktu itu namanya Black and White Design. Wis ngeri, Black and White kayak Michael Jackson. Kasih dong videonya nanti Michael Jackson. Oke, terus? Karena Black and White karena kenapa Black and White waktu itu? Karena gue suka nggak di tengah-tengah. Kalau black ya black, white and ya white gitu. Abu-abu. Jangan abu-abu gitu. Jadi waktu itu mikir, aduh gue kerjain apa ya? Karena waktu itu lagi semangat ya, gue harus kerjain sesuatu. Gue nggak mau kerja sama orang lagi. Pokoknya titik gue mau kerja sendiri. Dipecat kesel. Akhirnya mikir, punya pengalaman di advertising, punya pengalaman di konveksi, punya kemarin di restoran, desain dan sebagainya. Ujung-ujungnya, aduh kayaknya cocok nih bikin perusahaan seragam.
Karena seragam itu menyangkut semua yang tadi. Iya. Dan waktu itu belum ada pemikiran, waktu itu tes. Kalau bikin seragam di mana ya? Bikin seragam di mana ya? Banyak pertanyaan kayak gitu juga. Belum ada yang top of mind. Udah deh gue mau jadi perusahaan yang top of mind kalau related sama seragam gitu. Dan akhirnya semangat membara, Bos. Dan itu titik balik menjadi pengusaha. titik balik menjadi pengusaha di sana. Ingat ya kemarin, kalau kamu dipecat, bikin perusahaan. Yes. Jangan bikin black and white, tapi bikin abu-abu white. Karena black and white udah Udah terregister. punya, jangan nanti kamu kayak geprek bensu nanti di susu sama Pak Peter. Begitu, terus gimana, Bos? Terus akhirnya dari sana, dan Tuhan baik karena kasih orang-orang yang baik juga di sekitar. Jadi ketika di-announce bahwa Peter sekarang bikin perusahaan seragam loh. Yang paling bantu keluarga dulu, ya kan, teman-teman dulu. Jadi akhirnya order pertama itu sebenarnya dari keluarga dulu. Cuma bikin jaket 3 pieces doang gitu. Ya, tapi lumayan gua lah itu. itu Itu satu-satu yang rezeki lah. rezeki, karena gue percaya bahwa tangga itu selalu ada tangga paling awal. Tangga paling awal itu selalu tangga rendah dan paling mudah gitu. Selalu ada pijakan pertama. Perjalanan jauh selalu ditempuh dengan langkah pertama gitu. Confucius. Betul. Kalau misalnya tiba-tiba langsung tangga tinggi, gue juga nggak mampu. Iya kan? Jadi makanya mulai dari 3, 6, 12, 24 dan order datang terus gitu. Nah, kalau misalnya ditanya caranya gimana Pit dapat order waktu itu, kan lu baru mulai. Waktu itu zamannya kita dulu, ada yang namanya buku kuning, Bos. Yellow Page. Yellow Pages. Sama kayak gue nyari user dari itu telemarketing gue setiap bulan satu persatu. Sama banget, persis. sama persis. Yellow Page. Yellow Pages ya, kuning hitam makanya suka. Nah, Yellow Pages itu gue pakai untuk mencari pabrik atau perusahaan yang punya banyak karyawan. Banyak karyawan butuh seragam banyak, pasti. Bos. Ya kan. Nah, akhirnya pilih yang paling besar kotaknya, iklannya, karena masih bayar paling mahal. Karyawannya masih banyak. paling banyak. Betul, pinter banget. Jangan yang satu-satu, Bos. Jangan yang kecil-kecil gitu. Karyawan 5, 10. Iya, bahasa Inggrisnya bokantau. Iya, benar juga, ini satu pemikiran. Nah, akhirnya dari sana bikin black and white dan ketik kepada purchasing manager PT Angin Ribut Selalu misalkan gitu. Dan akhirnya ya udah, zaman itu juga masih fax. Lu sama gue sama banget loh. Gue tuh kalau kepada yang terhormati, saya menjual alat tulis kantor ABC, nanti kalau butuh silakan kontak ke sini, faxin satu persatu. Faxin satu-satu, iya. Sama persis, Bos. Sama persis. Waduh. Serius tuh, gue juga sama. Banget. Nah, gue waktu itu komitmen, pokoknya satu hari gue harus 100. Sama persis. Karyawan gue harus minimal berapa? Minimal berapa? Harus ada targetnya, enggak, jangan cuma 1, 2, 3 gitu, karena ada sistem probabilitas, bener gak? Probabilitas dari berapa 100, ya, minimal kita dapat 20. Bener. Atau 10, minimal tembus 100. Yang benar-benar nyampe mungkin 80, yang benar-benar baca 60, sama persis, yang benar-benar niat mungkin 40, ya kan, yang mau kontak kita 20. Sama persis. Iya, sama persis kan. Nah, akhirnya tapi gue ada jurus baru. Bukan ada jurus baru, ada jurusnya. Iya. Ketika fax kita doain, Bos. Mesin faxnya. Aku enggak itu. Oh, itu enggak. itu. Nah, gue doain supaya Tuhan kasih ke tangan yang benar. Iya. Dan akhirnya benar diteleponin satu-satu. Apakah ini perusahaan black and white? Seneng banget waktu itu ayo undang buat presentasi seragam. Lah, tapi nggak punya portfolio, Bos. Gimana kan baru kan? Masih baru. Dan akhirnya mikir-mikir, pinjem portfolio orang, ya kan? Tapi kita nggak boleh ngaku. Akhirnya pinjem portfolio anak magang. Anak magang kan seakan-akan karyawan kita, Bos. Berarti boleh dong kita ngaku. Boleh dong, kan karyawan, iya kan, bener dong. Ya udah, akhirnya anak magang, mana hasil karya lu sini, gue mau masukin company profile, gitu. Ya udah, tawarin, ini black and white, ini hasil karyawan kami, iya kan, nggak bohong, ya kan? Bener kan itu, bener, jujur. Dan akhirnya, oh ya bagus ya, oke deh, coba dong kita mau sapit harga, pelan-pelan lumayan, dapat orderan, Bos, ya mulai dari hotel, perusahaan, pabrik dan sebagainya. Dan terima kasih banyak buat yang waktu itu percaya sama black and white. Ada restoran, hotel waktu itu Hotel Mandarin Oriental. Terus kemudian restoran ada Häagen-Dazs. Terus kemudian perusahaan ada Orang Tua Group. Terus kemudian ada banyak deh seragam-seragam. Nah, tapi memang dasar anak muda ya. Ketika udah jalan emang nggak bisa diem. Karena memang seragam ini ada karena
terpaksa. Iya. Keadaan Iya. memaksa untuk bikin perusahaan seragam, bukan malam karena itu gue karena suka. dipecat tuh. Iya. Bukan Mau karena nggak mau gue, ya, ya. iya bukan karena gue suka seragam Iya. gitu. Iya, gue Bukan aja passionnya lah. Bukan passionnya, tapi gue passion selalu berhubungan dengan makanan. Iya. Dan akhirnya waktu itu nggak bisa diem. Yuk, ini udah zamannya .com nih, ya kan? Waktu itu udah mulai zamannya .com lah. Kita bikin yuk, harus sesuatu yang .com, biar keren. Biar keren. Siapa tahu dibeli sama perusahaan lain. Nah, akhirnya waktu itu kita bikin sama teman-teman namanya duniamakan.com. Duniamakan.com ini kita berharap ketika waktu itu belum zaman smartphone juga, Bos. Orang kalau mau ke internet WAP waktu itu. Nah, akhirnya karena problem sendiri ketika ke mall pengen tahu diskon di mana, terus pengen booking di mana. Nah, akhirnya kita bikin duniamakan.com yuk supaya segala informasi restoran ada di sana, masuk situ. Ternyata waktu itu prematur. Orang merasa, aduh, masa harus ke .com bayar gitu kan. Dulu soalnya gue cas. Orang restoran yang mau informasi ada di duniamakan.com harus bayar 1.000 perak satu hari gitu. Jadi kurang lebih 300.000 sebulan lah. Dan buat mereka, aduh 300.000 sebulan gue bisa buat yang lain deh gitu. Nah, padahal dengan 300.000 sebulan kita bilang bisa kita display menunya, pakai kartu apa enggak, jumlah kursi berapa, kayak zaman sekarang lah ya gitu. Tapi kita waktu itu terlalu early dan belum dapat kepercayaan dari manajer-manajer dan sebagainya. Nah, akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena menurut gue ketika mereka nolak masuk duniamakan.com, gue bilang kalian boleh nggak pakai internet, nggak pakai duniamakan.com, tapi seragam pakai dong. Seragam dapat juga. Dapat juga. Akhirnya sambil jualan seragam, Bos. lumayan. Paralel lah itu, lumayan. Paralel ya kan. Akhirnya sambil jualan seragam dan lumayan ada beberapa klien akhirnya itu waktu itu. Terus kemudian duniamakan.com waktu itu 3 bulan doang struggling. Kenapa struggling? Karena pemikirannya waktu itu sempit, segala sesuatu harus dikerjakan sendiri. Jadi restoran A punya menu, restoran B punya menu, restoran C, semuanya kita input sendiri. Itu berapa orang yang waktu itu ngerjain? 3 orang. 3 orang itu sendiri semua? 3 orang, 2 orang pasif, 1 orang yang keliling-keliling lah gitu ya. Marketing lah ya, cari-cari. Marketing, ya. Lu mau nggak? Bener, ya itu gua. Soalnya gua sekalian nawarin seragam. Nah, ternyata 3 bulan kita lihat, aduh ini capek juga ya, ini restoran A gonta-ganti manajer, nih gonta-ganti menu dan sebagainya. Aduh ini kayak agak susah deh. Akhirnya duniamakan.com waktu itu kita diemin gitu. Seragam tetap? Seragam tetap. Terus dari duniamakan.com gue pengen juga sih punya tempat makan juga. Selama ini mereka kan jadi klien. Pengen juga rasanya punya tempat makan tuh gimana. Akhirnya waktu itu buka gerobakan di ITC Mangga 2, Bos. Cina banget deh gitu ya. Bukanya juga nasi tim 88. Pas banget 88 angka hoki ya kan. Nah, akhirnya waktu itu juga cuma jalan satu bulan karena memang nggak fokus di sana, cuma naruh 1 orang dan cuma makanya sesuatu kalau fokus lebih enak ya. Iya, waktu itu salahnya pokoknya ajar kepingin aja tapi betul. Waktu itu nggak fokus, cuma percaya orang bilang, oh ini nggak laku, oh ini cuma ini dan nggak ada keinginan buat memperbaiki karena nggak fokus ya susah gitu. Terus gimana itu? Dan akhirnya cuma 1 bulan dan tutup. Seragam tetap. Oke, lanjut. Dari sana akhirnya punya keinginan buat belajar dan waktu itu lucu juga belajar soal sulap, Bos. Sulap waktu itu belum zamannya The Master Deddy Corbuzier dan sebagainya. Gue ketemu ada satu pesulap yang dia bilang, mau belajar gak? Gue bilang, wih ini lucu juga ya belajar sulap ya. Bisa buat menarik minat perempuan-perempuan nih gitu kan. Bikin untuk lumayan lah ya. Lumayan ya kan buat ice breaking sama perempuan, bikin mereka terpikat gitu kan. Diajarin. Bayar belajar pasti. Gini. Bayar. Jadi mah nggak di BTC bukan? Enggak, bukan waktu itu Plaza Semanggi. Plaza Semanggi. Terus dia bilang, aduh mahal juga ya belajar ya. Terus gue lihat ada franchise opportunity. Gue bilang, wih cuma segini, terus bisa dapat duit dan diam-diam belajar juga gitu kan. Wah yaudah deh, jadi partner aja deh. Gitu. Gue ngajak, Pak, kita jadi partner aja. Kita buka cabang gitu kan. Nah sambil buka cabang, gue juga sambil belajar sulapnya gitu. Nah singkat cerita kita punya 3 cabang, jadi mitra dan kebetulan pesulapnya juga canggih banget, Bos.
pesulapnya benar-benar bisa menghilangkan diri. Hilang duitnya. Hilang semua juga. Itu ketipu. Iya, istilahnya benar-benar. Nah, terus habis itu kemana? Habis dari sana, waduh ini kok nggak jalan lagi ya. Ya udah deh, coba mikir usaha yang lain lagi. Usaha lain lagi waktu itu kepikiran, ini kok jalanan Jakarta makin lama makin macet nih gitu. Sebelumnya pernah Mr. Catering juga. Sebelum Jadi banyak ya. Sebelum sulap itu untuk pernah Mr. Catering. Untuk Catering. sukses tuh nggak cuma sekali. Orang tuh kadang-kadang pengen cepat. Pengen Ternyata cepat. perjalanannya Ada proses. Iya, proses. Iya. Nah, sempat Mr. Catering dulu. Jadi setelah duniamakan.com bikin Mr. Catering. Baru sulap. Nah, terus kemudian Mr. Cateringnya juga gagal cuma 1 bulan. Kenapa? Karena catering itu juga sebuah industri yang menarik. Telat 5 menit aja. Kalau orang lapar dari kucing jadi singa, bos. Marah gitu. 12:05. Mana ini makanan? Waduh. Padahal zaman itu Jakarta belum semacet sekarang. Jadi gua sendiri yang bisa nganterin dari Dr. Satrio, Semanggi, Kuningan, Sudirman, gedung-gedung lah waktu itu targetnya. Dan menarik juga lihat respon mereka gitu. Oh, ternyata memang catering bisnis gini ya. Jam 12:20 itu benar-benar ngamuknya bukan itu main. Itu sebulan doang? Itu waktu itu sebulan doang. Karena ada kesalahan di marketing. Kenapa? Waktu itu gue pakai email marketing. Email marketing sebenarnya works banget. Gue bilang siapa yang sebarin brosur Mr. Catering ini ke 20 temennya dapat 1 box makanan gratis. Simple, cuma CC doang. Kalau di email kan ada CC, cuma simple. Dan ternyata besok paginya dan 2 hari lagi gue lihat gila, gue punya email inbox kok banyak banget ya. Ternyata mereka 1 kirim ke 20 kirim ke 20 kirim lagi ke 20 dan akhirnya numpuk. Dan nggak bisa ke handle. Enggak, salah gue adalah gue nggak kasih expired date dan jumlah kapasitas. Nggak ada limit gratisnya berapa banyak gitu. Dan akhirnya gue jadi harus memenuhi mereka. Jadi gagal juga itu gagal juga karena mau untung jadi buntung gitu. Terus tadi dari sulap gimana itu terus? Dan dari sulap akhirnya gue pikir aduh ini mau usaha apa lagi ya gitu ya. Yang seragam masih jalan. Pikir waktu itu pengguna motor lagi banyak-banyaknya. Ya kan, wah dari tahun ke tahun pengguna motor karena kredit murah dan sebagainya. Pikir, belum ada nih tukang cuci helm gitu. Jadi mikir, oh iya mereka nih kayaknya nggak ada yang cuci helm. Coba deh cek ada yang cuci helm gitu. Mungkin dikit kali. Padahal kepala rambut ini kan sesuatu yang penting juga gitu. Jadi akhirnya pengen bikin usaha cuci helm. Sorry. Nah. Pengen bikin brandingnya bagus, ya kan? Nah akhirnya udah pikir gimana ya? Oh kontak guru yang waktu di Imago, bos. Ya yang branding itu. Branding itu ya kan? Pak Daniel, saya mau diskusi nih soal branding gitu kan? Nah kemudian akhirnya ngobrol-ngobrol, Pit, kayaknya lu buat ini, buat itu, udah deh, lu bantuin gua aja. Ada project baru nih. Apa tuh? Seru. Mobile aplikasi. Hah? Aplikasi mobile. Waktu itu belum zamannya, bos. Jadi dengar kata aplikasi itu gue pikir nih dokumen coklat apa gitu kan. Jadi kayak aplikasi formulir gitu kan. Soalnya waktu itu belum zaman smartphone, masih yang Symbian juga. Aplikasi handphone, Pit gitu. Ya udah belajar. Iya ya, benar juga ya. Menurut riset bahwa semua orang akan pakai handphone. Waktu itu handphone masih dikit banget. Jadi waktu itu lu udah dapat informasi dulu tuh ya? Dapat informasi bahwa aplikasi itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Wah, ini opportunity nih. Udah deh gua kerjain. Karena teknologi itu jadi sesuatu yang menarik buat gua waktu itu. Dan akhirnya lumayan dapat klien. Wah, dapat klien aplikasi nih. Nah, akhirnya dari aplikasi itu muncul yang namanya teknologi augmented reality. Nah itu nanti kamu cerita atau ketemu Perel ya. Nah itu gimana tuh? Nah dari aplikasi yang tadi pertama kali tawarin dulu itu ya. Betul. Dari sana ketemu teknologi augmented reality dan ternyata teknologi augmented reality buat teman-teman yang nggak tahu, augmented reality itu adalah kita membawa dunia animasi ke dunia real. Contohnya kayak Pokemon Go, kayak Instagram filter yang mukanya berubah-ubah itu augmented reality juga. Bisa gambar LV itu. Kayak gambar jadi kucing lah, anjing lah gitu. Nah itu teknologi augmented reality. Gue pikir,
wah gila keren banget, ini pasti bakal booming nih. This is the future lah, karena gue suka nonton film future juga, futuristik. Dan akhirnya gue pikir ini bakal booming nih. Wah ini sesuatu keren banget, gue harus kerjain ya. Akhirnya waktu itu yaudah deh, gue fokus di augmented reality yang seragam masih jalan. Seragam waktu itu masih jalan, tapi gue harus putusin. Kenapa? Karena gue harus fokus belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Kalau gue nggak fokus lagi nih augmented reality juga mungkin juga nggak gitu jalan juga. Karena waktu itu ini menurut lu keren banget lah ya. Keren banget. Dan kebetulan seragam waktu itu juga ada kerugian karena kepala produksinya menghilang juga sampai sekarang. Sama kayak pesulap, hilang sekarang. Hilang semua. Pembelajaran gitu. Juga. Makanya hati-hati harus fokus. Harus fokus. Gitu. Terus habis itu gimana itu? Akhirnya waduh ini daripada rugi, terus juga kepala produksi hilang, mesin-mesin juga dibawa sama dia. Ya udah deh, fokus aja sama augmented reality. Let's kayak istilahnya kayak Pertamina lah, itu mulai dari nol. Belajar sendiri nggak? Enggak, waktu itu kita ada vendor ada partner dari luar negeri, dari Eropa waktu itu. Waktu itu Eropa yang paling jagonya lah untuk itu. Kita belajar dari mereka. Akhirnya augmented reality dari kita 4 orang dan kita sampai 100 orang lebih. Itu berapa lama itu? Prosesnya sampai sekarang masih ada sih. Masih ada? Halo teman-teman AR & Co. Ya kan? Masih tahu tuh yang inget ya. Iya. Nah dari sana 4 orang tambah terus, yang tadinya cuma Jakarta kita bisa tambah di beberapa negara karena waktu itu teknologi ini masih jarang dan banyak yang perlu dan Indonesia murah. Ya kan dibanding kalau misalnya mereka harus ke Eropa, Amerika. Ya sama kayak komik juga loh. Saya kemarin lihat komik tuh banyak komikus Indonesia tuh hebat tapi nggak kedengeran, iya kan? Nah akhirnya banyak yang dari luar negeri minta kita yang bikinin gitu. Itu kan. Duitnya di sana ya? Nah duitnya di sana. Itulah sebabnya akhirnya bisa kenalan sama Pharrell Williams gitu karena daripada mungkin pakai company yang di sana, di sini kita udah established lah, udah well established dan hasilnya juga kita bagus banget. Itu karena Indonesia itu suatu yang berlian yang terpendam ya. Betul, padahal banyak banget yang canggih-canggih gitu. Ya karyawan Indonesia tuh. Ya karyawan kita aja banyak yang dari Solo, Jogja, Karawang dan sebagainya. Videographer lulusan Indonesia tapi udah kayak filmnya udah kayak di film Cannes. Hasilnya keren banget ya. Iya kan, nggak kalah memang. Nggak kalah makanya. Kemarin kita juga ngadain lomba bos. Kita ngadain lomba gambar fan art. Nggak kalah kayak Marvel. Iya. Iya keren-keren lah. Ternyata itu ya. Orang Indonesia mah keren-keren dia. Kreatif. Terus ya kan? Itu gimana tuh selanjutnya? Selanjutnya tetap jalan sampai hari ini ada. Tetap hari ini ada dan sampai di satu titik di mana berkat augmented reality dream waktu SMA tercapai, yaitu muncul di majalah Forbes, Fortune. Muncul itu. Jadi gara-gara itu muncul Fortune itu gue lihat itu. Iya, Fortune 40 under 40. Ya, luar jadi biasa, bos. Dan Oke Christopher, tolong kapan lu masuk? Lu under 45. Under 45. Ada nggak Forbes atau Fortune under 45 ada nggak? Apa under 50? Kayaknya nggak ada, nggak pernah lihat. Lu nggak bisa berarti lu. Lu umur berapa sih? 40 kan? Oh iya. Mungkin Trubus under 50. I'm Trubus under 45. Terus kok bisa udah gue penasaran juga yang Wahyu itu mulai kapan? Abis itu gimana itu? Nah akhirnya ada satu titik di mana kok gue merasa apa yang gue kerjakan itu selalu fokusnya mandiri sendiri gitu. Kayak ada satu momen di mana kayak aduh kok setelah muncul di Forbes, Fortune senang banget keren gitu, keren ya. Orang tua susah. Waduh, tapi banget ini. Iya, senang banget. Tapi senangnya kok kayak cuma 1 hari ya. Udah gitu besok rasanya biasa aja gitu. Berarti kayak apa yang gua kejar ini sesuatu hal yang cuma keren sesekali doang gitu. Nggak ada impactnya, nggak ada maknanya. Untuk orang lain. Untuk orang lain, untuk diri sendiri juga gitu. Kayak cuma sekedar gitu doang. Dan akhirnya kayak, nah jadi ingat peristiwa beberapa waktu lalu bahwa gua pernah hampir mati. Waktu itu pas zaman-zamannya mulai kenal mobile aplikasi itu sama augmented reality itu lagi galau-galaunya putus cinta dan pengen cari duit yang banyak gitu ya. Akhirnya cari kerja tambahan sama kayak waktu di Australia. Pikir kerja pagi sampai sore malamnya lagi. Bisa kerja tambahan. Nah waktu itu kerjanya menawarkan minuman ke bar-bar bos, ke diskotik, klub dan sebagainya. Itu
Akhirnya kerjaan itu cuma bertahan 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena pada saat minggu kedua gue tabrakan. Tabrakan di sini, dekat sini. Roxy Mas. Ada jembatan layang. Gue di bawah gitu. Dan itu ngebut atau mabuk? Mabuk ya. Mabuk karena sebagai seorang yang menawarkan minuman, otomatis harus menemani minuman gitu. Dan itu orang pikir gue udah pasti mati. Kenapa? Karena mobil Kijang Innova berubah menjadi mobil jazz. Nggak ada pantatnya gitu. Jadi hancur banget gitu. Ya, ngeri banget. Orang pikir udah pasti mati lah. Karena bunyinya aja waktu itu tabrakannya sampai ke Citraland. Jam 4 pagi gitu. Dan gue waktu itu karena lagi mabuk jadi kayak setengah sadar. Kalau misalnya lu tanya kejadiannya waktu itu, gue sampai sekarang nggak tahu. Ya karena itu blank lah. Kalau orang namanya skip lah. Skip ya gitu. Jadi kayak yang gue tahu ketika gue buka mata, rumah sakit tuh. Ini kok orang-orang pada nangis ya gitu. Nyokap gue yang nangis gitu. Jadi kayak ini ada apa sih? Ada apa sih? Terus akhirnya tidur lagi, buka mata lagi dijahit kakinya. Terus ini gitu. Ada apa sih? I'm okay gitu kan. Itu waktu ngerjain oven tetap itu setelah itu? Itu sebelum malah sebelum gitu. Terus kemudian akhirnya pikir dari kan butuh istirahat setelah itu. Nah, ketika istirahat itulah refleksi. Gila ya, ternyata kalau manusia mau dipanggil Tuhan tuh bisa kapan aja bisa gitu. Dan akhirnya dari itulah pikir, gila, gue kalau dipanggil Tuhan, gue mau kasih lihat apa ya? Masa gue kasih lihat gue ada di majalah Fortune? Penting nggak buat Tuhan gitu ya kan? Apakah gue kasih lihat kalau misalnya gue pakai mobil apa? Apa tabungan gue berapa gitu? Jadi waktu itu jadi kayak gila. Gue kalau dipanggil Tuhan, gue mau kasih lihat apa sih? Gitu, nggak ada yang gue kerjain sebenarnya gitu. Nah, waktu itu akhirnya terbayang lagi kalau misalnya, Pit, lu jangan sampai kejadian lagi tabrakan lagi gitu. Masa lu mau disentil 2 kali, mau dicubit 2 kali? Pikir ya udah deh. I think it's time for me buat jadi orang yang punya kontribusi buat orang banyak. Punya bermakna lah. Jadi kalau misalnya ketika amit-amit dipanggil Tuhan, gue bilang, ini loh apa yang udah saya kerjakan gitu. So akhirnya pikir, aduh, kayak gue harus melakukan sesuatu dengan kapasitas yang gue punya, skill yang gue punya. Ya udah waktu itu ngerti soal branding, ngerti soal teknologi, ngerti soal ya sesuatu yang bisa bisnis gitu ya. Nah, skill-skill itu yang pikir, aduh, siapa yang mau gue bantu ya Tuhan ya. Nah, kelihatan warung nih banyak banget. Itu munculnya kapan itu? Munculnya sih sebenarnya waktu itu lagi di jalan. Supir cerita ya kan, kita ngobrol, dia bilang abis makan di warteg. Wih, warteg ya. Kayak tiba-tiba dan lu sempat inget waktu yang sebelumnya itu. Zaman gua 1,8 juta ya kan. Wih, warteg ya. Wow, warteg. Kayak bener-bener flashback like you said gitu. Dan akhirnya warteg. Terus di jalan gue cuma bengong lihat kiri kanan, warteg banyak banget ya. Kok kondisinya masih gitu, kayak nggak berubah dari dulu gitu. Terus akhirnya kayak ini warteg opportunity juga sih kalau misalnya dibikin keren. Jadi gue bayangin ya, gue merem, gue bisa lihat, coba seandainya kayak warteg yang gue lewatin di kiri kanan itu keren-keren semua gitu. Itu kadang-kadang nggak kepikir ya. Malam hari sama supir bisa ide itu kapan aja bisa muncul. Betul. Dan akhirnya gue, wah gila keren banget. Yaudah gue coba deh, gue coba cek ini gimana caranya gue bisa dapat duit dulu, ya kan? Karena ketika mau mulai usaha baru harus pastiin ya ada modal dan kemudian yang pasti bisnisnya bisa jalan, sustain. Mulai usaha itu gampang bos, mempertahankannya susah, ya kan? Menaikkannya juga jauh lebih susah. Jadi makanya gue mesti make sure bahwa ide ini nggak cuma sekedar keren, tapi memang bisa jalan. Jadi waktu itu ya udah, coba cek deh. Warteg-warteg itu, ya kan? Apa sih yang mereka butuhkan gitu. Nah, gue juga sambil cek ke teman gue, gue punya ada ide nih. Lu mau gak jadi sponsor? Warteg-warteg ini dipajang produknya kalian sama banner-banner kalian sama iklan-iklan kalian gitu. Terus temen gue mikir, nyambung sama branding lu itu. Branding ya kan? Wah keren banget ide lu Pit. Seru banget. Kok gue gak kepikiran ya warteg ya? Gue mau deh jadi sponsor. Wah. Sponsor pertamanya apa itu? Boleh sebut di sini? Boleh lah. Kopi dan teh, ya kan? Nah, kopi dan teh. Jadi waktu itu pikir, wah
lumayan nih, udah ada yang tertarik jadi sponsor. Sponsor aman lah ya, aman minimal. lah ya setidaknya. Ya udah kita coba cek ke wartegnya mau gak disponsorin, ya kan. Nah akhirnya ketika cek wartegnya bilang namanya dapat duit ya mau lah gitu kan. Wah ya udah kita coba cari mana yang mau. Jadi kita startnya di 50 dulu dan ternyata udah dapat 50 yang komitmen mau di brandingin gitu ya. Dan pasti pakai produk itu dong. Dan pasti produk itu dan gua bikin proposal. Proposal ini ditanda tangan bos. Ya kan. Titik baliknya bos. Dan akhirnya dapat duit untuk bisa pertama kali jalanin. Ya kan. Lumayan lah 500 juta ya kan. Nah, dari sana kemudian mikir sering ketemu warung akhirnya karena kita harus ngerti siapa target market kita, siapa yang kita ajak ngobrol, mereka punya keluhan apa. Jadi waktu mampir ke warteg pakai celana pendek gak itu? Enggak. Pasti pas oblong enggak? Enggak. Kalau pakai jas kan Mbak lucu nanti. Enggak ya. Waktu itu ya kaos sama jeans lah ya gitu. Startup, gaya-gaya startup. Terus kemudian dari sana sering komplainnya gini, Pak Peter ini ya kok jualannya kopi sama teh mulu, kok nggak jualan yang lain, saya juga mau beli yang lain. Udah kepikir lagi otaknya. Terus wah ibu, jadi kalau saya jualan yang lain ibu mau? Iyalah, soalnya saya daripada saya keluar saya ini susah ini, saya satu tempat cuma 3 orang. Wah dari sana kita catat, oh iya ya, saya coba deh jualan yang lain. Nah dari sana muncul potensi untuk jadi supplier bahan baku warteg. Jadi makanya itu waktu itu belum rasanya, masih perorangan atau masih perorangan. Ya? Perorangan dan akhirnya ya udah kayak 50 nih agak susah ya kalau kita mesti stok, kita mesti apa. Ya udah deh kita harus 250 lah setidaknya. Nambah lagi 50 Jakarta Barat. Waktu itu startnya di 50 Jakarta Barat, Bos. Kita harus 50 masing-masing wilayah. Terus tiba-tiba ya karena sering ngobrol sama temen, Pit lu kerjaan apa? Kerjaan Wahyu. Oh warteg ya. Berapa? Ya 250. Ya kecil banget. Kurang ajar kecil 250. Emang harus berapa sih? 1000 dong, 500 dong. Aduh lu gak tahu sih susah ngurusin warteg. Lu suruh gue 1000. Ya masa 250. Wah karena ditantangin kan. Wah ego juga main juga gini. Mikir ya udah deh coba. Oke sebelum itu. Tadi kan kamu ngomong Wahyu. Itu udah ada Wahyu belum? Gue penasaran namanya. Kenapa sih namanya Wahyu? Gue kira Wahyu O-nya 2 lagi itu kenapa sih? Nah itu balik lagi waktu itu. Itu kan waktu kan perorangan tuh. Terus tiba-tiba muncul Wahyu itu kapan? Waktu itu pas gara-gara yang pas mikir di jalan itu. Itu langsung mikir? Langsung mikir. Karena Wahyu dari Tuhan? Karena mikir wah ini seru juga ya kalau bantu orang banyak gitu kan. Mikir wah ini sesuatu yang selama ini gue cari nih. Udah kerja dapat duit bisa bantu orang banyak double pahalanya gitu ya. Dan akhirnya mikir aduh ini kayak dapat wahyu ya namanya wahyu gitu ya. Tapi kalau dan gue sukanya karena wahyu itu kan nama orang Jawa yang cukup populer wahyu gitu sangat ya. Populer kan. Jadi ketika ngomong sama orang pemilik Mas warung Wahyu ya kan enak. Wahyu gitu. Bisa cowok bisa cewek juga. Oh cewek juga ada. Wahyu nih kali. Enggak Wahyu ada. Di karyawan saudara itu namanya juga Wahyu. Cewek? Cewek. Baru tahu saya. Iya, serius. Oke. Mbak Wahyu bisa panggil juga. Oh ya gitu ya? Wah. Nah akhirnya singkat cerita, tapi kalau Wahyu U-nya keren nih kalau diganti OO ya. Nggak mau kalah sama Facebook, Google, Yahoo. O-nya 2. Gue, makanya gue Ayo Klik. Gue juga sama. Gue terinspirasi Google sama Yahoo. Tapi kalau Facebook nggak. Berarti kalau O-nya 1 kurang keren. Harus O-nya 2. Oh biar kayak mereka. Iya. Bacanya Ayu berarti. Ayu. Oh Ayo. Kalau kamu kan Wahyu. Wahyu. Iya. Jadi kalau Ayu sama-sama O loh. Cos lagi O. Cos lagi dong. Iya kan. Nah akhirnya waktu itu gini deh. Waktu di mobil mikir, gue kerjain gak ya? Kalau ngerjain startup itu nggak gampang bos. Orang bilang tuh startup itu cuma 6% doang yang berhasil gitu. Memang. Dan mulai sesuatu yang baru itu capek banget. Gue udah 10 tahun bareng teman-teman bangun AR itu udah di zona nyaman lah, udah enak lah gitu. Kalau mulai dari nol lagi itu harus fokus karena pelajaran yang sebelumnya harus fokus, harus benar-benar terjun. Sedangkan gue baru waktu itu anak umur 1 tahunan. Butuh dana juga ya. Belum harus ada yang dana dan harus yang stabil dan sebagainya. Mau gak ya? Yaudah akhirnya gue tantang. Waktu itu agak nantang Tuhan sih bos. Ya, Tuhan kalau misalnya www.wahyo.com ini available, gue jalanin deh. Ya kan? Karena
Karena gue selalu Kalau udah ke .com nggak ada, males banget ya. Iya. Kalau misalnya gue selalu libatin Tuhan di dalam setiap keputusan gitu. Karena dia tahu yang keputusan yang terbaik gitu. Jadi makanya waktu itu kayak nantangin Tuhan. Kalau nggak ada, gue mau kerjain deh. Kalau ada kan males ya bos. Iya. Ada mirip-miripin males lah. Wahyu sama gue juga Ayub juga gitu sama. Kalau ada yang sama mirip ngapain? Ngapain? Ya, makanya ketik iseng. Available. Wah. Waduh, ini langkah pertama udah approve nih. Gue langsung beli waktu itu pakai buka kartu kredit waktu itu. Nah, terus kemudian yang kedua. Nah, terus siapa yang jalanin ya? Gitu. Tuhan, ini terakhir deh. Kalau misalnya memang ini harus dijalanin, kirimin orang deh buat jalanin gitu. Dan akhirnya ternyata kebetulan adik gua curhat gitu, pengen ada sesuatu yang dia juga pengen kerjain lah gitu, bantu kokonya karena dia lihat kokonya ini lumayan berhasil di augmented reality, pengen belajar gitu. Dan akhirnya ajak temennya juga dan kita mulai bertiga bos waktu itu. Wah senang juga ya Tuhan kirimin. Yang O-nya 1 dibeli juga nggak itu? Kayaknya nggak tahu deh, saya belum harus cek. Harus beli itu, cek. Coba cek. Kalau saya O-nya 1 juga saya beli, AyoClick O-nya 1 juga. Ada saya. Oh ada ya? Iya. Oh kirain. Tapi waktu belinya udah mahal saya. Oh udah mahal ya? Iya. Oh udah milik orang kali ya? Iya milik orang, saya beli dari orang Amerika. Loh? Orang Amerika iya, bingung saya juga. Ya? Saya bingung. Iya, saya belinya waktu saya pas di Bali, kakek ipar saya bilang, Bas tuh yang O-nya 1 beli, karena setiap kali lu ketemu orang AyoClick, masa lu jelasin AyoClick O-nya 2 ya? Iya. Oh gitu. Iya. Orang dicek Amerika juga bisa gitu ya? Iya. Oh. Kurang ajar juga. Terus gimana itu terus? Terus akhirnya dari sana kita mulai 3 orang. Saya, adik saya Wilson sama temennya Hendra. Saya kenal juga. Nah kita mulai bertiga itu yang 50 di Jakarta Barat itu kita bertiga bos. Luar biasa. Nah dari sana baru ya pelan-pelan Tuhan kirim orang lain lagi. Kita mulai dari 7 orang, dari 250 warung, 500 warung dan seterusnya. Sekarang berapa sekarang? Sekarang yang terdaftar 13.000 warung makan. Asli. Lemes gue ngeliatnya gimana ngaturnya 13.000 itu. Iya. Karyawan berapa? Karyawan 160 lah. Wih, 13.000 bos. Iya. Tapi dengar-dengar udah ini ya, udah ada funding ya. Iya, puji Tuhan banyak. Udah kedua nih. Ini yang kedua. Luar biasa. Ya, terima kasih banyak ya. Kalian terima kasih udah percaya sama Wahyu dan bersedia menaruh uangnya di Wahyu. Saya akan sebisanya bikin kalian cuan. Harapannya apa ke depan nih sebelum kita ke pertanyaan nih? Harapannya sebenarnya ingin supaya warung-warung di Indonesia yang tradisional ini, warteg, warung Padang, warung bakso, warung soto itu. Ini cara nggak warteg aja, semua aja warung pokoknya. Warung pinggir jalan bisa juga. Harus ada tempat. Ada tempat ya. Nggak bisa ya. Karena kita pengen long term relationship gitu. 13.000 gimana Pak Christopher itu mikirnya Pak? Saya nggak kebayang Pak. Kita punya karyawan yang terus pusing. Nah makanya harapannya ke depan gimana? Harapannya agar mereka benar-benar bisa maju. Itu goalnya kita adalah mereka bisa sukses, mereka bisa naik level, mereka bisa mendapatkan bahan yang murah, berkualitas ya, customer lebih banyak, pendapatan bisa lebih banyak, quality time sama keluarga bisa lebih banyak gitu. Jadi sebagai seorang mitra ya memang kita harus bikin mereka PT-nya sukses. apa namanya PT-nya? PT Wahyu Saluran Berkat. Ini ngeri, bengis sekali. Wahyu Saluran Berkat ini dari ide zaman dulunya ingin berkontribusi ya. Ingin menjadi berkat buat orang banyak. Saya bikin nanti Ayo Saluran Berkat. Ayo jadi berkat. Ayo jadi berkat. Asik kan? Iya bagus tuh. Catat teman-teman. Ayo jadi berkat. Aku langsung ke pertanyaan ya. Monggo. Wah luar biasa. Dari Diari Jajan, ini kelihatannya suka jajan. Ya. Menurut Peter Scherer lebih baik memulai usaha sekarang dengan pinjam modal atau beberapa tahun akan datang dengan modal yang kita sisihkan dari saat ini. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita pinjam modal, artinya kan ada sebuah resiko, ya kan. Nah, kita harus baik-baik melihat ini resikonya worth it buat dijalanin apa enggak. Walaupun sebagai seorang pengusaha pasti dia seorang risk taker, ya kan. Tapi risk taker juga bukan sembarangan risk taker alias nekat. Tentu harus ada perhitungan. Kalau misalnya memang perhitungannya jelas gitu ya, dan kita bisa ada waktu yang untuk bisa mengembalikan. Sama lah kayak investor kan kita seperti menggunakan uang mereka gitu kan. Yang kita harus juga bisa mengembalikan kepercayaan mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita punya perhitungan yang tepat untuk bisa balikin gitu ya, let's do it gitu. Karena
yang namanya kesempatan itu Tidak terulang 2 kali. tidak terulang 2 kali dan it's about momentum Yes. gitu. Jadi I belajar dari itu. yes. Ya. gitu. Jadi lakukan asalkan perhitungannya tepat. Hati-hati, jangan salah. Oke. Ini dari Arfa Sadat 7913.id. Pemikiran dari mana Bang Peter share bisa ada ide pemikiran membantu membangun usaha-usaha warung kecil dan menjadikannya warung kelontong online, Bang? Iya, iya. Sebenarnya Itu malam itu yang tadi Iya. gitu karena saluran berkat itu tadi. iya, karena sebenarnya gini, startup yang berhasil itu yang memang bisa memberikan solusi yang nyata, ya kan, solusi yang nyata yang bisa menjawab kebutuhan orang, yang ketika orang itu sebenarnya memang butuh banget bantuan dan rela keluar duit untuk Yes. itu. Nah, sama seperti pemilik warung yang memang mereka, aduh, gue butuh bantuan lu deh. Daripada gue harus bangun jam 2-3 pagi buat ke pasar, nyalain motor, angkat berat-berat dan semuanya, I want to save my time gitu. Jadi makanya coba pelajari pain problem market kita tuh apa sih gitu. Apa sih yang membuat mereka kayak sakit banget, kayak bener-bener rela keluar duit buat kita bantu mereka gitu. Berarti ke depan tuh restoran-restoran juga bisa loh. Sangat bisa. Iya, karena kan warteg aja bisa, restoran juga orang belanja kan juga pusing. Ya, Ya kan? betul, betul. Jadi bukan Wahyu lagi. Iya. Wahyu yes. Iya kan? Wahyu yes. Yes. Jadi Wahyu yes itu Wahyu. yang kelas level depot, restoran yes ya kan. Ya, tapi memang kita memang punya ada plan gitu ya. Fokusnya saat ini warung makan dulu. Ya karena kalau yang kaya udah biarin dulu lah ya. Betul, Biarin karena- yang membutuhkannya dulu lah. Yes, karena warung makan itu aja jumlahnya aja jutaan, Iya, Bang. iya. Ya kan, jutaan aja. Ini baru pasti Jakarta betul. aja apa udah ke Ini Sabang Merauke? Baru Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Belum sampai Aceh, Sumatera belum ya? belum. Wah, itu bisa jutaan, Bos. Ya. Berarti kesempatannya memang bisa nanti yang diinjek sampai 10 kali itu. Amin. Amin. Yang paling penting bukan injeknya, tapi outputnya. Outputnya. Cie. Catat lagi teman-teman ini. Oke, ini dari Ahmad Jamal 093. Apa yang membuat Abang tertarik terjun ke dua bisnis? Apakah hal yang paling berarti buat Anda? Bagaimana cara Anda mengatasi masalah dalam usaha Anda? Serta bagaimana kisah cinta Anda? Wah, kisah cinta aja lah. Kisah Kalau- cinta. kalau bisnis Wow. bisnis punya gimana sih ketemu istrinya sekarang? Oh, ini udah biasa kan kalau bisnis kan, cintanya gimana? Pas ketemu Iya, kapan iya, tuh? Pas iya. udah punya Wahyu atau belum? Belum. Berarti itu rezekinya juga dari istri. Sama Amin, anak. amin. Itu sesuatu hal yang pasti. Ketemunya di mana itu ketemunya waktu itu? Waktu itu Jangan-jangan di warung Tegal lagi enggak? enggak, kebetulan di perusahaan yang itu juga, perusahaan yang sebelumnya juga. Jadi dulu istri saya yang sekarang dulu dia magang di perusahaan. Lu godain pasti itu. Orang Semarang, Wih. kalem-kalem gini ya, lucu ya. Kan biasa ketemu yang nyablak, ini orang Semarang kalem-kalem gitu ya. Pikir, wah, ini kok baik ya, ini kayak istilahnya Cocok tuh lah ya. kayak Toto ketemu tumbuk kalau istri orang- material iya, lah, iya. cocok jadi istri. Tapi yang waktu itu ya masih belum kepikiran Belum lah gitu. Ternyata dia yang tadinya magang sempat balik. Waktu itu kuliah di Petra dia. Terus kemudian Surabaya ya? Surabaya. Kemudian lulus cari kerja di Jakarta. Ngelamar di kita diterima. Ketemu lagi pas dia kerja ya kan. Nah dari sana makin sering dilihat makin tahu, oh iya emang baik gitu Ya ya. berarti rezeki dari istri, Bos. Lu Iya. cari harus istri yang ngerejekeni jadi Oh cowok. iya. Penting itu istri, iya kan? Karena sukses seorang pria itu tergantung Sama saya juga. perempuannya. Sama saya juga. Iya. Kalau nggak ada istri saya nggak bisa sukses ini. Betul, iya makanya. Nah, tapi sebelumnya juga ada kisah cinta yang sebelumnya. Jangan itu bahaya Iya, nanti iya kalau kan? istri lihat nanti nggak enak saya. Oh iya. Jangan podcast lagi sama Kobas ya. Itu nanti kita sendiri Iya, di bawah iya. nanti ya. Ya, kalau mau tahu nanti kita ada sesi Iya, selanjutnya. iya. Ini kelihatannya sama-sama ketua Christopher nih, percintaannya banyak. Oh banyak ya. Oke, dari Isoleha New Herbis, Om Peter, titik awal Om Peter bisa terjun ke bisnis dan bisa kepikiran mengangkat derajat warung kecil naik kelas itu gimana? Udah kasih jawab, kan udah dijawab udah, ya. tadi udah banyak. Tadi dapat bukunya. Wes selanjutnya Tesia Putri Nio. Bang Basuki, saya mau bertanya buat Peter, di saat pandemi seperti ini semuanya sangat sulit sekali, seakan terhenti semua aktivitas. Nah, apa yang dilakukan pengusaha untuk tetap bertahan tanpa memberhentikan pekerjanya? Betul. Pandemi ini gimana warteg-warteg ini? Warteg kalau berdasarkan data yang kita terima buying power mereka ke kita memang turun 50%. Karena kita lihat emang ada warteg yang di daerah perkantoran gitu ya, kantoran Nggak bisa juga jual ya? tutup, ya kan nggak bisa jual juga. Ada warteg yang di daerah red zone yang memang daerahnya Merah. ada merah nggak bisa jualan juga gitu. Kita lihat bahwa
krisis ini adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan siapa kita. Apakah kita tulus? Apakah kita benar-benar bantu dari hati gitu? Apakah cuma sekedar komersil jualan doang gitu? Nah, inilah momentum kita nunjukin siapa kita dan kita seorang mitra yang benar. Nah, karena itu pikiran kita cuma gimana nih bantu warung-warung yang memang mereka butuh bantuan. Dan akhirnya kita menggalang dana. Kita menggalang dana supaya warteg-warteg ini dapurnya tetap ngebul dan mereka bisa kasih makan warga sekitar yang kena PHK. Tadi kan Ko Peter tadi ngomong, Kopas kalau ada boleh nih ya, sama-sama warteg ya, untuk bagi nasi kota Jumat Berkah ya. Betul, kita punya nama programnya Rantang Hati. Wah, jadi membawa rantang dari warung makan ke orang sekitar yang butuh. Belinya di warteg sekitar. Belinya di warteg yang ada di situ ya. Yes, karena akhirnya jadi membantu itu warteg ide juga. Ide pengusaha itu salah satu yang untuk memang kalau kita bantu tuh pasti ada jalannya ya. Betul. Dan bersyukur kita udah ada 17 campaign, udah ada ratusan ribu kotak lah kita bagi gitu. Jadi senang banget. Dan biasa. Dan dari sana warung juga akhirnya jadi benar-benar merasa kita bantu mereka gitu. Kita ada di sana buat mereka. Lalu yang kedua, kita juga adaptasi Wahyu New Normal gitu. Jadi kayak warteg juga harus juga adaptasi nih. Masuk harus cuci tangan dulu, yang pakai masker, yang nggak pakai masker nggak boleh masuk. Kita kasih jarak, kita utamakan mereka yang pesan makanan dari luar gitu, yang bungkus dibandingnya makan. Kalaupun makan juga ada kapasitasnya. Pemilik warung kita kasih masker, kita kasih face shield, kita kasih sarung tangan. Jadi banyak hal yang kita memperhatikan mereka, jangan sampai mereka terkena virusnya dan juga akhirnya amit-amit harus tutup usahanya. Jadi kita sekarang lagi implementasi Warung Wahyu New Normal. Kerja sama Grab, Gojek juga nggak itu warteg-warteg itu? Nah, kita kerjasama sama GoFood karena kita ingin supaya mereka juga bisa jualan online. Betul. Ya, kita kerjasama GoFood. Jadi kalau misalnya dicek di GoFood, teman-teman search Wahyu pasti muncul tuh, ada Wahyu. Ya. Tapi bukan Mas Wahyu ya. Saya sering banget dipanggil Mas Wahyu loh. Bukan Mas Peter. Mas Peter. Mas Wahyu gimana Mas Wahyu? Udah pasti kalau ke warteg, ini Mas Wahyu ini. Iya, Mas Wahyu loh. Saya dikenalnya Mas Wahyu ini. Ini yang terakhir pertanyaan dari user, sebelum saya tambahan 2 pertanyaan ini mendapatkan kaos saya ya dari Kristi Moti. Salam Pak Basuki dan Pak Peter, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, bagaimana cara Wahyu bisa menaikkan kelas warteg agar perannya lebih luas dan bisnis warteg terus dapat berkembang? Terima kasih. Ya. Kedepannya mau seperti apa nih warteg supaya naik kelas? Gini, banyak sebenarnya banyak yang harus diperhatikan sih dari sebuah warteg gitu ya. Ketika kita makan di warteg kan kita kadang banyak pertanyaan. Dia beli makanannya dari mana? Apakah benar-benar yang berkualitas atau enggak? Cara masaknya benar apa enggak? Apakah pakai minyak yang kemarin dan udah berapa kali dan sebagainya? Apakah mereka menjajakan makanannya udah tepat atau belum? Apakah banyak serangga dan sebagainya? Apakah bekas makanan kemarin? Jadi apakah minuman saya ini benar-benar es batunya layak dan sebagainya? Jadi banyak questioning gitu. Nah, kita ingin supaya benar-benar orang kayak makan di restoran. Di restoran kita nggak pernah bertanya hal itu kan gitu. Kita ingin benar-benar warung makan ya yang standar gitu, yang memang orang nyaman makan di sana gitu. Yang karena gue percaya ketika kita memperhatikan kesehatan, makanan dan ujungnya gizi, itu benar-benar bisa membuat Indonesia lebih keren gitu. Contoh, misalkan ada 10.000 warteg, 10.000 warung makan. Satu warung makan ini ada 100 konsumen sehari. Artinya ada 1 juta konsumen sehari kan. 1 juta konsumen sehari, kita benar-benar kasih makanan higienis yang bersih, yang bergizi, itu efeknya panjang bos gitu. Jadi lama-lama orang juga ngapain makan depot, warteg aja juga bersih sekarang kok. Bener. Dan akhirnya kita juga membantu UKM juga kan gitu. Mereka yang menggerakkan ekonomi juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya impiannya apa, jadi semudah gue tutup mata gue bisa lihat, wah gila warteg-warteg di Indonesia nih keren banget gitu. Imajinasinya luar biasa terang gitu kan. Imajinasi juga nih ya. Iya. Ilmu imajinasi itu. Saya juga ingin ngajar gitu. Serius, saya juga sering meminjam, misalnya saya punya ini, saya kan ini kayak tadi tuh. Cocok datang juga bisa bantu orang ya. Iya, nah kayak minta Wahyu kan. Wahyu. Mas Wahyu. Oke, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita penutup karena waktu udah mau habis nih. Siapa yang menginspirasi Ko Peter, dan coba kasih
motivasi supaya komandan yang nonton ini punya semangat yang kuat. Menginspirasi dulu. Menginspirasi ya. Siapa? Jangan-jangan ya? Mas Wahyu, enggak ya? Mas Wahyu. Inspirasi siapa ya? Kalau misalnya kita bicara sosial ya pasti kayak Madam Teresa gitu ya. Bagaimana dia bisa meninggalkan status dia dan bisa membantu orang banyak gitu, dan banyak orang yang terbantu gitu. Jadi kalau inspirasional saya rasa di luar sana tuh banyak banget yang jadi panutan saya sebenarnya. Yang buat mereka uang itu sesuatu hal yang terakhir gitu. Tapi bagaimana uang, status, jabatan, posisi apapun itu bukan sesuatu yang layak dipertahankan gitu. Tapi mereka rela menghilangkan itu untuk bisa menggunakannya untuk yang penting sesama. niat baik dulu ya. Niat baik untuk Nanti membantu selanjutnya sesama. baru mengikutin. Betul. Motivasi buat teman-temanku. Hah? Motivasi. Teman-teman, komandan, gue percaya kita hidup di dunia ini pasti ada maksudnya. Peter hari ini duduk di sini, Peter hari ini masih dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan gitu, pasti ada maksudnya. Ada sesuatu yang ditugaskan oleh Dia yang menciptakan kita untuk kita bisa ada di sini. So, coba pikirin tugasnya apa gitu ya. Kita punya talenta tuh apa gitu. Kalau misalnya talenta kita bisa berbuat sesuatu gitu ya, menyanyi, bermain musik, meng-create bisa menulis, bisa apapun itu, gunakan untuk membantu orang banyak, untuk membuat perubahan di dunia ini agar bisa lebih baik gitu. Jadi hidup kita dilahirkan jadi jauh lebih bermakna dan memang berarti. Jangan sia-siakan setiap hidup kita, jangan sia-siakan hari-hari kita. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk bisa lebih berarti buat orang banyak. Oke, terima kasih Koko Peter. Terima kasih buat komandanku. Semoga komandan selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Amin. Salam Bengis.